Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita kembali ayat pokok kita di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat 14. Saya undang kita semua-sama berdiri. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ya, terus jangan duduk dulu, kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 kita akan baca. 1, 2, 3. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, pagi yang indah ini kembali kami diperdengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa jika firman-Mu masih diberi kesempatan kepada kami untuk diperdengarkan. Berikanlah kami hati yang lembut supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami seperti tanah yang subur, sehingga kami bagaikan pohon yang tumbuh subur, berbuah, dan buahnya dapat dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya masih berada di tema yang sama seperti minggu lalu, menjadi dewasa. Ya. Jadi 2 ya. Ibrani 5:14. Baik surat Ibrani yang ditulis kepada orang-orang Yahudi yang berdiaspora di berbagai belahan wilayah bumi ini, dan sekarang Ibrani atau Israel rohani Bapak Ibu dan saya. Sehingga firman Tuhan ini masih relevan untuk kita semua. Keistimewaan orang Ibrani adalah satu, dia adalah kelompok manusia perdana dan terlama menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang diturunkan di atas muka bumi, baik melalui hukum Taurat yang dikirim melalui Musa maupun Injil kasih karunia melalui Anak Allah
Yesus Kristus semuanya adalah keturunan Yahudi. Kita sekarang adalah Israel rohani berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kamulah imamat rajani, 1 Korintus 3 ayat 9. Kita imamat yang rajani. Jadi pada pagi hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, artinya Tuhan juga lewat Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pertama sebagai pokok kita di dalam Ibrani 5:14 itu untuk orang-orang Yahudi yang berdiaspora, dan surat yang ditulis di dalam Korintus yang kita baca ayat 1 pasal 3 ayat 1 sampai 9 sampai 10 itu ditujukan kepada orang-orang jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus didirikan lebih kurang pada tahun 50-an Masehi. Selama 4 tahun sampai 5 tahun ya, jemaat ini dibangun. Paulus merasa bertanggung jawab untuk terus membina jemaat ini. Karena setelah dibentuk menjadi jemaat Korintus, ternyata belum ada kedewasaan. Ya. Surat ini ditulis dikatakan begini, aku tidak bisa berbicara kepada kamu ya dari sejak semula seperti kepada orang dewasa, sebab kamu masih kanak-kanak. Di dalam surat Korintus ini juga di dalam pasal 13 ayat 10 di sana dikatakan, ketika kita masih kanak-kanak, maka kita berbicara seperti kanak-kanak. Ya, 1 Korintus 13 ayat 10, ayat 11. Ketika kamu masih kanak-kanak, ya, kamu berbicara seperti anak-anak. Merasakan seperti anak-anak dan berpikir seperti kanak-kanak. Ini yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Kalau kita baca dengan teliti surat Korintus itu kita miris. Kenapa saya katakan miris? Coba buka dulu 1 Korintus 1 ayat 7. Ya, 1 Korintus 1 ayat 7 kita buka. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat ini dipuji oleh Paulus karena jemaat ini tidak kekurangan satu karunia pun. Tapi kenapa begitu terjadi perpecahan di dalam gereja, di dalam jemaat? Ya, kan tadi kita udah baca, ya, ada perpecahan yang mengatakan aku kelompok Paulus, aku kelompok Apolos. Padahal firman Tuhan katakan Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menggoreskan firman Tuhan katakan siapa Paulus, siapa Apolos. Masing-masing mereka itu kan ditunjuk oleh Tuhan sesuai dengan fungsinya untuk menanam, untuk menyiram. Tapi kalau hanya menanam, menyiram, tidak ada yang menumbuhkan, tidak ada artinya, nggak akan tumbuh juga pohon itu. Jadi Paulus menulis surat ini dengan alegori bahwa manusia itu seperti pohon, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi yang terpenting adalah yang menumbuhkan atau memberikan pertumbuhan. Kenapa saya katakan tadi bahwa kalau kita baca surat di dalam Korintus ini kita miris. Satu sisi Paulus sungguh-sungguh memuji akan jemaat ini. Kamu tidak kekurangan dalam hal karunia. Saya ingin sampaikan dulu antara karunia dengan buah-buah. Kalau kita lihat pohon Natal, nanti beberapa bulan ke depan kita akan merayakan Natal. Kita pasang pohon Natal, maka di sana ada buah-buah, ya, buah-buah di pohon Natal, pernak-pernik pohon Natal, ya, sehingga pohon itu tidak nampak tidak subur, tapi ada buah-buahnya kita sematkan. Karunia itu juga pemberian, diberikan kepada kita. Itu cuma-cuma. Karena imanmu cuma-cuma. Tapi iman ini kan harus bertumbuh, tidak statis. Iman is today, faith is today. Iman tiap hari harus bertumbuh. Nah, karunia itu yang disematkan pada pohon Natal yang setiap tahun kita pasang,
Kalau nanti selesai acara Natal, kita kemas karunia pohon buah-buah ini diambil kembali. Karunia juga bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu mumpung punya karunia iman. Kalau sakit aku nggak ke dokter, aku berdoa saja, itu karunia iman, karunia kesembuhan. Tapi karunia ini juga akan diambil daripadamu. Yang Tuhan maksudkan adalah seperti pujian bagi jemaat di Korintus. Kamu tidak kekurangan satu apapun dalam hal karunia. Tetapi ternyata di jemaat ini terjadi perpecahan. Maka Paulus katakan, kamu masih seperti manusia duniawi. Ada yang mengatakan aku kelompok Apolos, ada yang mengatakan aku kelompok Paulus. Kalau di gereja katakan aku pihak tante atau bugem, aku pihak Pak Gem. Kalau Pak Gem gak bisa selesai, aku datang kepada bugem, kompori bugem supaya bugem pengaruhi Pak Gem. Kira-kira kan begitu, jemaat kan biasa gitu kan. Nanti kalau ngomong sama Pak Gem tidak lolos, datangi Bu Gem. Nanti Bu Gem baru malam-malam ketika mau sambil tidur di kamar, Pak begini lo, begini lo, begini lo. Aku tahu semuanya itu. Gerak-gerik jemaat itu saya tahu. Ya, tapi malam hari ini, pagi hari ini saya mau katakan, kita maunya dewasa, ya. Maunya dewasa supaya kita tidak terpecah-pecah. Itu yang saya gambarkan. Aku kelompok bugem, aku kelompok pagem, itu kan dua figur yang saya saat tampilkan. Tapi ada juga nanti yang figurkan, aku kelompok ini pakai nama suku, aku kelompok ini pakai nama suku. Padahal itu semua menunjukkan ketidakdewasaan kita. Bukankah Paulus katakan dalam surat Ibrani ini, ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, sehingga sifatnya kedewasaan itu nggak nampak. Pikirannya, sifatnya masih kekanak-kanakan. Sebagai anak Tuhan, kita mau hidup bertumbuh supaya kita punya buah, dan buah dapat dinikmati oleh seorang banyak. Kalau tidak berbuah, maka Yesus katakan kepada pohon ara, mulai hari ini tidak usah berbuah lagi lah. Buah pohon ara mati. Tapi kalau kita hidup dengan karunia saja, jangan terlalu bangga Bapak Ibu. Nanti baca di dalam Matius pasal 7 mulai ayat 21 sampai selesai. Halo, jangan nanti terakhir kata, Tuhan, bukankah dalam namamu aku telah menyembuhkan orang? Bukankah dalam namamu aku telah melakukan banyak mujizat? Tuhan katakan, no, I don't know you. Aku tidak kenal engkau. Enyalah engkau dari hadapanku. Jadi gimana kalau gitu? Hidup sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah. Bapak Ibu juga, kalau Bapak Ibu berbuah mengenal firman Tuhan, Bapak Ibu akan menilai gembala itu, apakah dia menyampaikan firman Tuhan itu selaras tidak dengan firman Tuhan. Ya, apakah Bapak Ibu lebih senang saya menceritakan komik-komik video apa ini namanya media-media sosial di atas mimbar, padahal yang dibutuhkan itu adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada disebutkan, pergilah ke seluruh muka bumi, jadikan semua bangsa jemaatmu. No. Pergilah ke seluruh muka bumi, jadikan setiap bangsa muridku. Artinya kalau murid harus ajarkan mereka. Paulus katakan ya di dalam Kisah Rasul pasal 20, aku tidak pernah lalai dalam hal memberikan pengajaran kepadamu dalam segala hal. Baik dalam hal keuangan, dalam hal pernikahan. Banyak hamba Tuhan memakai ilustrasi firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang pernikahan, padahal dia pribadi yang tidak menikah. Kalau sekarang dalam kehidupan dunia nyata ada hamba Tuhan yang tidak menikah dalam organisasi, terkadang melarang dia untuk memberikan pemberkatan nikah karena dia belum punya pengalaman nikah. Tapi bagaimana dengan Paulus? Paulus nggak nikah, tapi Tuhan pakai dia untuk menulis tentang pernikahan, tentang keluarga itu sedemikian detail. Karena apa? Karena dia hidup sungguh-sungguh dewasa dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini dengarkan baik-baik. Ketika Paulus menulis alegori,
bahwa aku Paulus menanam, Apolos menyiram. Menanam artinya menyampaikan berita keselamatan penginjilan. Apolos menjadi gembala, menyiram. Siapa? Itu nggak penting. Yang penting yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau yang penting yang memberikan pertumbuhan, apa sih yang membuat tanam bisa bertumbuh? Apa yang bisa membuat tanam bisa bertumbuh? Ketika saya masih menjadi pengusaha, saya menanam sawit, maka kalau Bapak Ibu di sini yang berkecimpung di kebun sawit, ternyata pohon sawit adalah pohon yang 60% asupan yang dibutuhkan berbentuk air, sisanya yang lain. Kalaupun kita kasih pupuk, tapi musim panas setahun 2 tahun itu buahnya nggak akan baik. Tapi kan kalau kita kasih pupuk dan disirami dengan air, dan kebutuhan daripada tanaman sawit itu 60% kebutuhan makanan dia itu adalah air. Kalau nggak ada air, nah buahnya namanya apa, Pak Siombing? Buahnya namanya apa kalau lagi musim panas? Buah trek. Harganya murah, betul? Juga buahnya sedikit. Alhasil yang menanam rasa kecewa. Sudah banyak pupuk yang kuberikan, udah berkilo-kilo, duitnya pun udah banyak, tapi buahnya kok belum bagus, trek. Ya. Kenapa? Ini membutuhkan air yang cukup. Jadi otomatis Bapak Ibu membutuhkan air. Kalau kita dialegorikan sebagai pohon, betul? Nah, sekarang saya ingin membawa Bapak Ibu, air itu apa? Kalau alegorinya kita ini adalah pohon, kita membutuhkan air 60%. Kalau saya gambarkan sebagai pohon sawit 60%, asupan yang dibutuhkan adalah air. Kita mau lihat. Minggu lalu ketika kita masih dalam jilid pertama, ya, minggu lalu berbicara tentang makanan. Roti, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, kepada mereka diberi roti yang turun dari surga. Roti ini diberitakan kepada kita dengan berbagai-bagai aturan. Di dalamnya ada ujian, apakah kita taat atau tidak. Yang tidak taat tidak akan memakan roti yang turun dari surga yang fresh. Kenapa? Tidak taat, dia ambil banyak-banyak, dia simpan, dia pikir untuk besok, ternyata bau. Apalagi nggak taat, bahwa harinya tetap, mengambilnya tetap. Ya, hari Sabtu 2 kali, hari ke-6 2 kali, supaya hari ke-7 hari Sabat. Nggak taat, nggak ambil. Hari Sabat nggak dapat minum, nggak dapat makan, karena nggak percaya. Masa hari Sabat Sabat nggak datang? Karena tiap hari kan udah datang. Jadi ini satu pengujian. Ketika Yesus selesai berdoa puasa, maka firman Tuhan katakan dia dibawa ke bukit pencobaan. Saya sudah pergi ke Yerusalem, sudah melihat bukit pencobaan. Ketika itu kami mau naik sebenarnya, tapi waktu yang diberikan oleh agen perjalanan itu tidak memungkinkan kami naik lagi. Waktunya sudah sore. Cuman kami ditunjuk, itulah bukit pencobaan waktu Yesus dicoba oleh iblis. Waktu Yesus dicoba oleh iblis, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Allah. Jadi, kalau kita membutuhkan roti 3 kali sehari untuk kita makan, untuk kita bertumbuh sehat, maka sebenarnya kita juga membutuhkan 3 kali sehari untuk makan firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang punya satu kebiasaan gini, setiap kali dia makan pagi, sebelum makan dia baca firman dulu. Jadi Alkitabnya taruh di atas meja makan. Tengah hari, sebelum dia makan, tengah hari dia baca firman dulu. Ada lagi, malam mau makan, baca firman dulu. Saya sudah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, satu hari membaca Alkitab 6 jam. Doanya berapa jam? Ada juga saya dengar, belum ketemu orangnya. Kalau ini belum ketemu, tapi dengar. Satu hari berdoa 6 jam.
Hamba Tuhannya kalau Bapak Ibu mau pergi sekarang, walaupun ada duit, pergi ketemu dia udah nggak ada. Dialah pendiri gereja yang di jalan dekat rumahnya Pak Marbun tuh gereja apa aku lupa. Kalau mau ke rumah Pak Marbun bisa dari sana. GKPS, Gereja Pantai Kosta Serikat, Surabaya, pusat Surabaya. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, GPPS. Pendiri GPPS 6 jam satu hari berdoa. Saya ketemu, kalau yang ini ketemu, langsung ketemu dan salaman dengan dia 1 jam 1 hari 6 jam baca firman. Ananda Stira, orang India, pernah diundang waktu kami masih ada di CNN, pernah diundang dan dia punya karunia-karunia kesembuhan. Itu semua saya terkesima dengan demikian, ya kan? Firman Tuhan katakan, ya, ada tertulis. Maksud ada tertulis apa? Sampai sekarang bahwa catatan itu masih ada. Artinya ini penting, Tuhan catat. Dulu waktu Tuhan Allah katakan kepada bangsa Israel, sekarang lewat bibir mulut Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tetap berkata demikian dan ditulis. Artinya apa? Catatan Tuhan tidak hilang loh. Mungkin pikiranmu bisa hilang, lupa. Masa iya, lupa baca firman, lupa akan firman Tuhan. Ya, Anda tidak baca firman Tuhan, tapi catatan Tuhan tidak hilang. Terus masih tercatat dan masih ada. Artinya apa? Untuk hidup bertumbuh harus makan. Kalau nggak bisa makan, maka sakit. Saya ketemu dengan seseorang, sebenarnya saya sedih juga. Sedih kenapa? Karena dia katakan, aku sudah tidak bisa makan. Di samping gigiku sakit, giginya sudah banyak yang hilang, ya. Dan di samping ada sakit yang lain sehingga susah makan. Badannya nggak bisa gemuk kurus karena nggak bisa makan. Bapak Ibu bayangkan, kalau nggak bisa makan, susah nggak? Kalau kita nggak bisa makan secara jasmani, kita rasa susah. Tapi tidak pernah kita rasa susah kalau kita nggak makan firman Tuhan, toh? Nah, pagi hari ini kita mari dengar. Kita sepakat, alegori yang mengatakan kita manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan, itu bukan hanya Paulus katakan aja. Dalam banyak hal, ya, baik Salomo, bahkan Allah sendiri berkata ketika Allah bertemu dengan Salomo dalam pertemuan Allah dengan Salomo untuk pertama kali. Dalam kitab Mazmur juga dikatakan, ya, pohon yang tumbuh di tepi sungai, ya. Kalau kita seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, kita akan tumbuh subur. Jadi alegori pohon itu sebagai manusia itu bukan hanya ditulis oleh Rasul Paulus, tapi dari zaman dahulu pun sudah ada. Jadi kita sepakat firman Tuhan dipakai menggambarkan, melukiskan manusia itu seperti pohon. Dan bagaimana pohon itu mau bertumbuh kalau firman Tuhan katakan yang terpenting adalah yang memberi pertumbuhan. Sekarang kita melihat, kita baca, buka dulu Yesaya pasal 55. Saya ingin kita buka dari ayat 9, 10 dan 11. Saya baca, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Stop dulu. Di sini dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Dalam bahasa Inggrisnya, my thought, pikiranku. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan seperti tingginya, jauhnya antara langit dan bumi. Ya, ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Hujan kan di atas kan. Kalau belum nampak gelap, berarti hujannya belum berat. Awannya belum tebal. Jauh ke atas nggak nampak. Betul? Melainkan mengairi bumi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, perhatikan di sini.
Ketika pohon itu mendapatkan air yang turun dari langit ataupun dari salju yang turun dari gunung, meleleh turun ke bawah, mengairi bumi, maka membuat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur. Kalau tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, dikatakan apa? Dua hal. Memberi benih kepada yang menabur. Apa benih itu? Ada buah. Kalau buah mangga kan kita tidak makan biji mangga. Bijinya menjadi benih, tapi buahnya kita makan. Jadi memberikan benih dan juga memberikan untuk yang menanam, untuk kita. Benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Dua berikannya. Jadi kalau makan buah itu jangan makan habis. Saya pernah terpengaruh. Akhirnya saya ditegur oleh ibu gembala. Terpengaruh, maklumlah kadang-kadang ya lihat HP itu terpengaruh. Katanya begini, kalau mau makan mau sehat, makanlah buah pepaya termasuk bijinya. Saya makan. Ibu gembala nampak, kamu kok bisa terpengaruh ya, katanya. Kalau bijinya semua dimakan, nggak ada lagi yang ditanam, kita nggak makan pepaya lagi. Kan Tuhan sudah atur biji untuk ditanam, buah untuk dimakan. Iya ya. Jadi kadang-kadang istri itu penting, bisa menegur kita, ya kan? Jemaat itu penting, jemaat juga bisa menegur gembala, bukan nggak bisa menegur, boleh kasih tahu. Kadang-kadang setelah saya sampaikan firman Tuhan, nanti sudah selesai baru ada yang ngomong, Om tadi ngomongnya salah Om. Mestinya ini, tapi yang Om ngomong gini. Iya ya. Tapi kalau kita ngomong kadang-kadang kan nggak sadar. Tapi mudah-mudahan salah ngomong itu tidak menyinggung orang lain. Kalau menyinggung orang lain nanti timbulan bahasa penistaan. Ya, saya senang dengan apologet ya Pak Bambang Nursena. Kalau dia ngomong ya bahasanya seperti dia pikirkan matang-matang supaya tidak ada yang tersinggung. Orang akademisi memang begitu. Saya ingin belajar seperti itu. Oleh sebab itu saya banyak harus membaca. Nah, firman Tuhan katakan, kalau air itu turun mengairi bumi, maka pohon akan tumbuh dan akan subur, akan menghasilkan buah. Buahnya berguna bagi penabur maupun bagi yang makan. Ya, Bapak Ibu setuju kan? Sepaham kan bahwa kalau makan buah-buahan bijinya jangan dimakan kan? Setuju nggak? Berarti ada yang disiapkan untuk ditanam kembali. Setuju ya di sana ya? Itu dipegang. 2 minggu kembali, 2 minggu akan datang baru saya singgung apa yang dimaksud dengan itu. Pegang aja dulu. Tapi jangan nggak datang 2 minggu lagi, tetap harus datang semua ini. Saya lihat nih, saya tanda walaupun saya diam-diam saya tahu oh ini nggak datang, ini nggak datang, ini nggak datang. Hari ini saya tahu yang nggak datang siapa. Ya. Ya, saya bisa lihat di sini. Nanti waktu saya salam akan saya tanya, suamimu mana? Istrimu mana? Ya. Atau kalau ada yang datang, istri duduk sana, suami duduk sana. Nanti saya salam, kenapa satu duduk sana sebelum datang tengkar ya? Kalau datang duduk sama-sama lah, ya kan? Nah kalau ini datang duduk sama-sama saya senang. Tapi kalau ada yang duduk satu di sini, satu sana, saya lagi mikir. Kadang-kadang kalau ada satu sana, satu sini, saya dari atas sengaja saya ngomong, ayo kita berdoa, gandeng tangan. Ah bingung dia, suamiku mana? Nah, ya kan? Kalau kita sepakat, kita baca lebih lanjut. Ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, Allah ada di surga. Jauh di sana. Firman Allah adalah perkataan Allah. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika kita baca ayat 10 berbicara tentang air dan salju yang turun ke bumi, ayat 11 menyatakan demikian firmanku. Artinya Tuhan sebelum menyampaikan firman-Nya, Dia sudah memberikan gambaran supaya kita ini jelas mengerti. Firman itu seperti air yang nun jauh di sana. Kenapa saya katakan nun jauh di sana? Buka dulu Mazmur 119 ayat 89.
Mazmur 119 ayat 89. Firman Tuhan katakan begini. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ketika kita membaca firman-Mu tetap teguh di surga, ini logos. Ini adalah pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, ide Tuhan. Dan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ada di mana? Surga, nun jauh di atas. Tapi ketika dia turun ke bumi untuk disampaikan kepada kita, namanya apa? Rema. Jadi ketika Tuhan katakan seperti air yang turun dari langit, seperti salju yang meleleh turun dari tempat yang tinggi, terus turun ke bumi, mengairi bumi, berakibat tanaman tumbuh karena dibutuhkan oleh tanaman. Demikian kalau alegori kita manusia seperti tanaman, kita membutuhkan firman itu supaya itu kita bertumbuh. Makanya tidak salah firman Tuhan katakan manusia hidup bukan hanya roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Allah. Jadi firman itu hidup atau mati, Bapak Ibu? Kalau hidup, aku tanya dulu, mana yang perkataan, mana firman Tuhan yang mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Siapa yang tahu? Coba buka Yohanes 6 ayat 63. Baca Yohanes pasal 6 ayat 63. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Mengapa Yesus katakan demikian? Karena sebelumnya Yesus katakan, akulah roti yang turun dari surga. Artinya apa? Roti ini adalah untuk kehidupan. Kita makan roti, kita bisa hidup. Tapi ketika bilang akulah roti yang turun dari surga, kalau kita baca, semua mengundurkan diri. Udah celaka ini ngomongnya udah gak benar nih. Masa tubuhnya kita makan? Orang banyak kan begitu kan? Gak percaya, pada mengundurkan diri. Waktu mengundurkan diri, Yesus katakan kepada murid-murid, apakah kamu juga mau pergi? Petrus katakan, Tuhan, kemana kami harus pergi selain pada Engkau saja? Kan Yesus katakan, ketika Yesus katakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, sebelumnya dia mengucapkan kata-kata ini, dia untuk meyakinkan dulu, untuk mengetes dulu, Bapak Ibu bagaimana? Tadi kan saya katakan bahwa ini Yesus. Tadi katakan, tubuhku adalah roti yang turun dari surga. Mereka semua tidak percaya. Ketika dia katakan perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, waktu dia mau mengatakan gitu, dia ngomong dulu di ayat 62. Coba ayat 62, buka yang di atasnya, ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Waktu mereka nggak yakin bahwa dia katakan akulah roti yang turun dari surga, dia katakan nanti kalau engkau melihat aku naik ke surga, engkau baru tahu bahwa memang aku berasal dari surga. Sehingga aku katakan, akulah roti yang turun dari surga, akulah yang memberikan hidup bagi kamu semua. Nah, ini kan sulit dipercaya kalau tidak sesungguhnya dipahami. Makanya Yesus katakan, sebelum dia katakan akulah, sebelum dia katakan perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, dia mengatakan dulu, aku bagaimana kalau engkau melihat aku naik ke surga? Ini nyata. Waktu Yesus terangkat ke surga sambil memberkati semua orang, lebih kurang 500 orang. 500 orang akhirnya percaya benar ya apa yang dikatakan. Berarti perkataannya hidup dan benar. 500 orang 2000 tahun yang lalu sudah yakin. Bapak Ibu kalau nggak yakin lebih parah daripada 500 orang itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kalau firman Tuhan katakan perkataan yang keluar dari bibir mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Saya tanya dulu Bapak Ibu, buktinya apa? Ada lagu yang mengatakan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku.
Kaulah Tuhan penyembuhku. Ini kan diambil dari firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 20. Firman-Nya menyembuhkan. Apalagi firman-Nya, hai Lazarus, keluar. Yang mati bangkit. Ini perkataannya yang menghidupkan. Ini firman yang disampaikan, maka yang sakit sembuh. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya. Itu firman-Nya. Jadi dengan firman inilah kita tumbuh, hidup sehat. Kalau kita tidak taat, sakit perut. Kenapa? Seperti gambaran orang Yahudi, umat pilihan Allah, disuruh ambil setiap hari. Dia tidak ambil, dia ambil tapi ambil banyak. Besok dia makan lagi itu. Fresh nggak? Nggak fresh kan, busuk kan. Kalau Anda cuman 1 bulan cuman sekali aja dengar firman Tuhan, apakah Anda nggak sakit? Sakit. Ada nggak kalau 1 bulan nggak makan? 1 kali aja makan. Hari ini makan, nanti sebulan lagi baru makan. Gimana? Belum sampai sebulan jalannya jatuh, betul? Lepoh, dalam bahasa apa itu lepoh? Bahasa Jawa ya. Mau Anda? Makanya firman Tuhan katakan, ya, manusia hidup dari setiap perkataannya. Tuhan perbandingkan. Jadi tidak salah kalau firman Tuhan itu memperbandingkan bagaimana kehidupan sehari-hari dengan apa yang realita Tuhan katakan, supaya kepada kita dapat memahami. Nah, pagi hari ini kita sudah mengerti alegorinya. Kita adalah pohon. Pohon itu tidak bisa tumbuh kalau nggak ada air. Manusia tidak bisa hidup, tidak bisa berbuah, tidak bisa bertumbuh kalau tidak ada firman. Firman itu butuh, penting. Dengan demikian, mau nggak Bapak Ibu menyatakan resolusi pada sore pagi hari? Mau nggak? Aku mau membuat resolusi. Apa itu? Aku ingin menyatakan dari diriku sendiri kepada diriku. Itu namanya resolusi. Mulai besok pagi kalau aku bangun, aku mau baca firman Tuhan supaya aku hidup, supaya imanku hidup. Ya. Kalau mau buat resolusi, mulai besok pagi baca. Waktu saya menawarkan kepada Bapak Ibu, siapa yang mau kalender baca firman Tuhan? Cuman 1 orang saja yang minta sama saya. Bapak Parlin tua Napi Tupulu. Yang muda enggak, karena dia sudah tua, dia harus baca supaya lebih sehat. Yang muda-muda ini enggak mau. Ya kan? Soalnya kan cuma Pak Parlin tua yang minta kan. Parlin muda nggak ada yang minta satupun, karena masih merasa muda. Tunggulah. Nantilah kalau sudah mau deket itu lo baru baca firman. Jangan. Harus. Saya tanya dulu Bapak Ibu, saya nggak usah sebut sini. 1 hari lihat HP berapa jam? Kalau dikumpul-kumpul ada nggak 3 jam? Ada nggak? Lebih. Ada nggak baca firman Tuhan setengah jam? Nggak ada kan? Ngakulah di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Rohnya ada di tengah-tengah kita. Tuh. Yang hobi mancing, 1 hari mancing berapa jam? Ini betul ini. Yang hobi masak, 1 hari masak berapa jam? Sepanjang hari masak aja. Pokoknya aku masak supaya suamiku pulang senang. Hanya pikirannya menyenangkan suami aja, nggak pernah menyenangkan Tuhan. Mari bertobat. Firman Tuhan ini penting. Nah, kalau Bapak Ibu sepakat bahwa yang memberikan pertumbuhan Tuhan, makanlah hayat yang Tuhan berikan, yaitu firman-Nya. Logos yang ada di surga, Dia berikan kepada kita menjadi rema untuk kita hidup bertumbuh. Kalau saudara mau, Yesaya memberikan tuntunan.
Yesaya itu artinya Tuhan Yahweh penyelamat. Yehosua itu juga begitu pengertiannya, Yahweh menyelamat. Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Yehosua. Sama dengan Yosua, sama dengan Yesaya. Ya, memberikan tuntunan. Apa yang dituntun? Coba kita buka dulu. Yesaya pasal 55 ayat pertama. Saya baca. Yesaya pasal 55 ayat pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang timbul yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembelian, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Hal pertama, tawaran Yesus, marilah. Kenapa saya katakan tawaran Yesus? Tadi kan kalau lihat arti Yesaya, Yahweh menyelamat, sama dengan Yesus. Yesus apa katakan? Ada nggak undangan Yesus kepada Bapak Ibu? Halo? Ada? Di mana? Matius 11 ayat 27. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kamu kelegaan. Tuh, ajakan Tuhan Yesus. Halo? Kalau saudara siap marilah kepadaku, artinya apa? Yang jelas nyata itu artinya apa? Marilah kepadaku, minumlah air, makanlah tanpa bayaran. Artinya apa? Jangan tinggalkan ibadah. Ketika ibadah, dalam ibadah itu ada yang bagian pembukaan, doa, pujian, ada firman Tuhan. Jadi kalau ibadah nggak ada firman Tuhan kurang lengkap. Dan ibadah harus disampaikan firman Tuhan. Siap? Mari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Langkah pertama. Yang kedua, lanjut baca ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Yang pertama, meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama, dengar, marilah, tawaran Tuhan. Yang kedua, datang. Datang untuk apa? Untuk dengar. Langkah ketiga, ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari. Di mana yang kamu bisa ketemu Tuhan? Pada waktu ibadah. Di mana lagi yang kamu bisa ketemu Tuhan? Matius 18:20. 2-3 orang bertemu, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Cari Tuhan di mana? Jam ibadah ya ibadah. Kalau sudah tahu ibadah, misalkan sudah tahu, seperti tadi malam, sudah tahu ada ibadah kaum bapak. Wah, malam ibadah. Udah, aku cepat pulang. Ya. Kalau pulang dari sana, bukan ujung Tanjung, ujung kota Pekanbaru, Rumbai atas, sampai di Pekanbaru mau 1 jam. Oh, udah cepat selesaikan kerjaan, cepat datang. Ya. Coba lihat yang dari Kerinci aja gitu jauh datang nggak terlambat. Yang datang yang rumahnya dekat terlambat. Mana lebih jauh? Rumahnya Buala dengan rumahnya satu kawan satu lagi. Pasti lebih dekat rumah Buala karena dia duluan sampai. Ya kan? Kalau kita punya hati untuk ibadah, kita sudah tahu ini jam ibadah, oke. Ya. Ini jam ibadah, dari pagi aku sudah mancing. Nanti sore ibadah. Udah jam 4 selesailah. Dapat nggak dapat ikan selesai. Aku mau ibadah. Harusnya begitu. Itu namanya ada hati. Nggak apa-apa mau marah nggak apa-apa. Habis marah kan nanti, oh iya ya, betul juga ya. Ya,
Memang gembala itu untuk dimarahin. Ya. Respon tawaran Tuhan, marilah, datanglah. 2, dengarkan, sendengkan telingamu. 3, supaya kita bisa sendengkan telinga, kita cari di mana. Oh, udah, rupanya ketemu ya di dalam rumah ibadah keluarga. Oh, di sana ada Tuhan. Curahkan isi hatimu, berserulah kepadaku, curahkan isi hatimu. Ada yang curahkan isi hati baru sekali aja, nggak dijawab Tuhan. Tuhan tuh nggak dengar. Semalam waktu dalam ibadah doa, ibadah pria dan wanita gabung, ada seorang ibu yang beri kesaksian. Saya tahu itu lebih dari 5 tahun dia doa, lebih dari 5 tahun. Waktu bapaknya pas sampai sini, Pak, saya dengar pindah ya Pak ya. Iya, pindah kemana? Jambi. Hatiku dalam hati, kami kan minta di Pekanbaru, dia kok pindah Jambi ya? Ya kan? Ini hati nih. Sebagai gembala juga, hatiku berdoa untuk Pekanbaru, tapi kok dia minta Jambi? Terus kata bapak itu, di Pekanbaru dia udah susah cari lahan, mahal-mahal lagi. Jambi masih banyak murah-murah. Oh, rupanya itu pertimbangannya ke Jambi. Ini kan pikiran saya kan? Pikiran saya begitu aja. Ya udahlah. Tuhan jawab doa ibu. Sudah lama, bukan hanya gembala, ibu berdoa, Bapak supaya di Riau lah, di Pekanbaru lah. Puji Tuhan, semalam bersaksi, sudah ke Jambi sebentar, sebentar ke Indonesia Timur, sebentar ke Jakarta. Akhirnya disuruh balik lagi ke Riau. Puji Tuhan. Mau tahu berapa lama berdoanya? Mau tahu berapa lama berdoanya? 3 juta detik. Jadi kalau baru 1 detik doa belum dapat, jangan, masih ada 2.999.999 sampai genap 3 juta. Makanya firman Tuhan katakan apa? Dalam Lukas pasal 18, janganlah hendaknya kamu jemu-jemu berdoa. Berdoa harus bertalu-talu, tidak boleh jemu-jemu. Ya, masih ada yang jauh lagi? Ada yang di Siak? Berdoa supaya balik. Siapa lagi? Doa. Dulu waktu saya masih kerja sebagai pengusaha di kantor saya, di ruang kantor saya ada tulis plakat kecil, tidak ada yang mustahil dengan doa. Maka doa itu menjadi, tak ada yang mustahil dengan doa. Ya, tidak henti-hentinya berdoa. Kemarin ada yang usulkan kepada saya, Om, jangan lupalah Om, kalau di mimbar tuh tolong doakan. Apa itu? Doakan juga bagi yang belum dapat istri. Om selama ini cuma berdoa bagi yang belum punya rumah, supaya doa Om supaya dapat rumah. Tapi yang belum dapat istri Om nggak pernah doa. Oh iyalah, boleh lah minggu ini ingatkan Om kemarin. Akan doakan semua yang belum dapat istri supaya semua dapat istri. Tapi khusus bagi yang belum dapat istri ya, jangan sudah punya istri ikut juga dompreng di dalam, nggak boleh. Nah, kalau 4 langkah ini sudah dijalankan, kita baca lagi lebih lanjut ayat 7, 8. Perhatikan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak mau dekat kepada Tuhan, kita dianggap jahat di hadapan Tuhan. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan dan dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tadi saya senang menyanyikan lagu, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Kalau kita sepakat bahwa firman itu seperti air bisa menumbuhkan kita,
maka langkah kita responilah undangan Tuhan. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku, sendengkan telingamu, carilah dan berserulah, aku pasti menjawab. Amin. Pagi hari ini saya undang kita semua berdiri.